Novani Yasinta Werang, sarjana agama, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25896905113. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 15 Kabupaten Sorong dengan materi panggilan murid Yesus. Demikian, selamat pagi, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Kabar? Baik. Biasa begitu semua sehat? Baik. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Perhatikan masing-masing. Sudah rapi seragam pakaiannya. Ada sampai tidak? Mari kita belajar dengan semangat. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita, ya, guru mau ajak anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. Kita berdiri semua. Dengan dia panggil nama saya, 1, 2, 3. Dengan dia panggil nama saya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Silakan kita maju ke depan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat pagi hari ini kami datang di sini untuk memulai proses belajar mengajar kami dari Kristus Tuhan dan Pengenalan kami. Terima kasih. Celia, hadir Bu. Celia, hadir Bu. Fernando, hadir Bu. Baik, guru mengundang anak-anakku semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita, Indonesia. Kita menyanyi lagu apa? Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, masih semangat? Masih. Sebelum kita masuk lagi mendalam materi kita, ya kita harus buat kesepakatan kelas. Gunanya untuk apa? Ya, supaya sebentar kita dalam proses pembelajaran ibu guru menerangkan tidak ada yang gigi-gigi lagi keluar, ya, bisa fokus. Jadi pelajaran itu harus fokus. Materi kita hari ini tentang Yesus Kristus dengan subtema panggilan murid Yesus. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menjelaskan tentang arti panggilan. Ya, menjelaskan arti panggilan. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua, menyimpulkan reaksi para murid. Ya, reaksi apa? Ketika Yesus memanggil para murid. Nah, menyimpulkan reaksi para murid Yesus dalam menanggapi panggilan Yesus berdasarkan kitab suci. Tujuan yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. Tujuan yang keempat, menjelaskan tujuan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan yang terakhir, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Jadi, ada 5 tujuan pembelajaran dalam subtema tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Baik. Nah, kita belajar tentang Yesus memanggil para murid. Nah, ada berapa jumlah murid Yesus? 12. Ada jumlah 12 murid Yesus. Masih ingat salah satu dari
murid Yesus namanya siapa saja? Satu saja. Simon. Sebelum dia menjadi penjala manusia ya, dia punya nama asli itu Simon. Setelah Yesus memanggil dia, Yesus memberikan dia nama Petrus. Simon Petrus. Baik. Anak-anak silakan simak video ini. Ketika Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, dia melihat dua orang nelayan, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang berjalan di kaki darat. Kata Yesus kepada mereka, "Mari ikutlah denganku. Aku ajarkan bagaimana membuat bukan ikan." Simon dan Andreas segera meninggalkan jalan lalu mengikuti Yesus. Yesus melanjutkan perjalanannya di tepi Danau Galilea. Dia melihat dua orang anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka di dalam sebuah perahu bersama Zebedeus. Mereka sedang mempersiapkan jalannya untuk menangkap ikan. Yesus menyuruh dua bersaudara itu mengikuti dia. Jadi, Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayam mereka, kemudian mengikuti Yesus. Oke, untuk mendalami video yang tadi sudah sama-sama kita nonton, di sini ada 3 pertanyaan penuntut untuk kita ya. Nah, yang pertama, siapa saja murid pertama yang dipanggil Yesus? Simon? Ya, baik. Kita masuk ke dalam yang pertama, memahami makna pengalaman tentang panggilan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Ya. Nah, anak-anak, setiap manusia memiliki panggilan hidup yang unik, yaitu tujuan dan peran yang menuntun perjalanan hidupnya. Panggilan itu tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas sejak awal, tetapi seringkali terungkap melalui pengalaman sehari-hari yang sederhana. Nah, contohnya saat kita belajar, ya, panggilan sebagai apa? Peserta didik, anak murid. Kalau ibu guru, panggilan sebagai seorang guru. Ya, apalagi kalau bapak kepala sekolah misalnya menunjuk Daniel, bulan depan nanti kau akan mengikuti lomba mewakili sekolah kita ya, mungkin lomba menari. Nah, perasaan kita senang. Dalam video tadi kalian juga menyimak kan? Pada saat Yesus memanggil para murid, nah, wajah ekspresi dari para murid mereka menunjukkan apa? Rasa senang. Mereka dengan sukacita meninggalkan perahu dan jalannya, lalu meninggalkan ayamnya, ya kan? Nah, itu adalah bentuk panggilan yang sederhana yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya pada kalian ya. Oke, lanjut lagi. Nah, mendalami kisah panggilan murid-murid Yesus ya. Jadi ini kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Ya. Saya minta baca. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang bernama Petrus dan Andreas yang bernama. Baik, terima kasih Nita. Tadi di dalam teks kitab suci ditunjuk berapa orang yang Yesus panggil itu?
Ada berapa? Ada 4 toh? Nah, ada 4 murid Yesus ya, yang pertama kali. Nah, kita lihat nama murid Yesus siapa saja? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Latar belakang pekerjaan mereka ya, kita lihat pekerjaan mereka, latar belakangnya apa? Nelayan, penjala ikan. Nah, reaksi panggilan murid atas panggilan Yesus ya. Kita lihat di sini ada 2 perbedaan kok dari 2 murid yang pertama dan yang terakhir ini. Nah, kita lihat Petrus dan Andreas, latar belakang sama, penjala ikan, nelayan. Lalu reaksi murid atas panggilannya apa? Segera meninggalkan jalan dan aku. Ketika Yesus panggil, mari ikutlah aku, ya, kamu akan menjala manusia. Nah, reaksi mereka tidak menolak, mereka tidak menjadikan saja, tidak. Mereka memilih untuk segera meninggalkan perahu dan mengikuti Yesus. Kita lihat lagi murid yang ketiga dan keempat, siapa saja? Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus dan Yohanes. Latar belakang pekerjaan sama tidak? Sama, nelayan, penjala ikan. Nah, reaksi murid atas panggilan Yesus apa? Meninggalkan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Meninggalkan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Tidak ada penolakan dari mereka toh. Padahal pada saat Yesus mengambil mereka ada ayah mereka. Tapi dengan sukacita mereka pergi meninggalkan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Ya, baik anak-anakku semua. Nah, semua murid pertama Yesus adalah nelayan. Ya, nelayan. Nah, ini bukan kebetulan. Sebab Yesus memakai latar belakang mereka untuk menjelaskan panggilan baru. Panggilan baru tadi apa? Tadi menjadikan, sekarang menjala manusia. Dengan meninggalkan pekerjaan dan keluarga, mereka menunjukkan ketaatan total serta kesediaan meninggalkan kenyamanan hidup demi panggilan Yesus. Jadi mengikuti Yesus itu banyak hal yang harus kita korbankan, banyak hal yang harus kita tinggalkan, kesenangan kita. Kita lihat tadi Yakobus dan Yohanes pergi meninggalkan dirinya ayah. Nah, kalau kita mau jadi anak yang pintar, nah besok ulangan hari ini saya mau pergi main bola. Ya, kalau besok mau ulangan berhasil, berarti kita harus tinggalkan itu kesenangan kita. Ya, atau mungkin mau main bola, harus tinggal belajar supaya besok bisa ulangan. Nah, sama hal dengan kita. Yesus memanggil para murid Yesus. Oke. Syarat-syarat mengikuti Yesus. Ada 6 syarat mengikuti Yesus. Yang pertama, coba baca. Baca. Menyangkal diri dan menanggung salib. Dasar kitab suci kita bisa lihat di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Arti dari persyaratan menyangkal diri dan memikul salib. Apa itu? Maknanya Rela berkorban, tidak egois, tidak beda dari Kristus. rela berkorban, tidak egois, siap menderita demi Kristus. Lalu syarat yang kedua apa? Mengutamakan Yesus di atas segalanya. Ya, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Dasar kitab sucinya apa? Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Nah, artinya, maknanya Kristus harus lebih utama daripada keluarga, harta atau kepentingan diri. Anda bisa bikin contoh. Nah, contohnya mungkin pada saat kita mau pergi ke gereja, lalu
Nando jatuh dari motor. Nah, pada saat itu Gita mau pergi gereja, dia takut terlambat, tetapi Nando membutuhkan pertolongan dari Gita. Nah, Gita kalau mau ke gereja berarti kita mau bertemu dengan Yesus, toh? Nah, berarti Gita dia harus membantu Nando. Karena dari membantu Nando itu dia sudah mengutamakan Kristus. Ya, bertemu Kristus itu bukan di gereja saja, kan? Tetapi di dalam pribadi setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, gitu. Lalu syarat yang ketiga, melepaskan keterikatan duniawi atau harta. Itu kita bisa lihat di Injil Lukas dan Injil Markus. Artinya tidak terikat pada kekayaan atau kenyamanan dunia, hidup sederhana. Syarat yang keempat, melakukan kehendak Bapa. Dasar kitab suci Injil Matius pasal 7 ayat 21. Artinya mengikuti Yesus berarti taat pada kehendak Allah, bukan hanya ucapan. Tuhan bilang kasihilah sesama manusia ini. Kita hanya berbicara saja, tetapi bentuk nyata tidak kita lakukan. Kita malah membenci sesama kita manusia. Lalu yang kelima, mengasihi sesama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Artinya murid Yesus ditandai dengan kasih yang tulus, rela berkorban bagi orang lain. Dan yang keenam, baca sama-sama. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dasar biblisnya, dasar kitab sucinya Matius. Ya, Matius dan Timotius. Artinya bertahan dalam iman hingga akhir hidup, meski ada penderitaan. Ya, tahan dalam iman. Dari awal kita lahir Katolik sampai mati pun kita juga Katolik. Lanjut. Tujuan Yesus memanggil para muridnya. Ya, kita lihat yang pertama, bersekutu dengan Kristus. Oke, tujuan utamanya bersamanya dan mengenal dan dibentuk oleh Yesus, ya. Injil Yohanes dan Katekismus Gereja Katolik. Lalu yang kedua, dimensi panggilan yang kedua apa? Tujuan utamanya Yesus membentuk komunitas murid yang menjadi dasar gereja. Ya, Yesus membentuk komunitas murid yang menjadi dasar gereja. Itu ada di Injil Matius dan Katekismus Gereja Katolik. Lalu yang ketiga, diutus untuk mewartakan Injil, menjadi saksi Kristus dan menjalankan misi keselamatan bagi segala bangsa. Yang keempat, Dipanggil kepada kekudusan. Dipanggil kepada kekudusan, mengalami pertobatan, hidup dalam kasih dan mengajarkan kekudusan. Ya, itu ada di Lumen Kecil. Ya, lalu ambil bagian dalam karya keselamatan, menjadi rekan sekerja Allah dalam menghadirkan kerajaannya melalui gereja. Oke, kita masuk di diskusi. Teman diskusi ya. Nanti kelompok sini laut tesnya. Baik. Nah, dalam diskusi ini ada dua diskusi yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Jadi pertama itu ada bacaan penuntun. Nanti anak-anak di situ diminta untuk menjawab, ya. Lalu di lembar kerja berikutnya itu juga sama, ya, mendalami teks kitab suci. Ya, guru kasih waktu, silakan mengerjakan. Untuk kelompok di sini kita diskusikan bersama teman-teman, ya.
Kelompok satu sudah, kelompok dua kita presentasi ya. Sesi yang pertama ya. Baik, kelompok satu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok satu terdiri dari kemudian ketika Yesus pergi keluar dan melihat orang mau nama murid Lewi, latar belakang pemungut cukai atau penagih pajak. Reaksi murid atas panggilannya, langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu, silakan duduk. Oke, kelompok dua, silakan. Selamat pagi teman-teman dari Bu Guru. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator dan Anita. Saya Cecilia. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketika mereka sedang berjalan di tengah jalan, berkatalah seorang kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Berdasarkan bacaan kitab suci Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, simpulkanlah reaksi para murid dalam menanggapi panggilan Yesus untuk mengikutinya. Nama murid itu seseorang, latar belakangnya nelayan. Dia mau mengikuti Yesus tetapi terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Nama muridnya seseorang, latar belakangnya juga nelayan, mau mengikuti Yesus tetapi setelah berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya. Sekian hasil presentasi kami. Selamat siang untuk teman-teman dari guru. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita dari kelompok dua. Mari silakan duduk. Baik, terima kasih ya. Jadi luar biasa sekali ya presentasi dari anak-anakku sekalian. Nah, kita lihat dari kelompok satu itu dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 ya. Di sini murid yang dipanggil Yesus itu Lewi, tetapi nanti setelah dia menjadi murid Yesus, dia mengganti nama menjadi Matius, seorang pemungut cukai, seorang penagih pajak ya. Dan di sini dia dengan ikhlas hati meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus ya. Dia langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah itu pada kelompok satu, pertanyaan pada kelompok satu. Sementara di kelompok dua, nah kita lihat itu berdasarkan Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kalau tadi teman-teman kita presentasi, nah di sini mereka reaksinya apa? Mereka langsung mengikuti Yesus? Tidak. Ada yang berpamitan dulu untuk izin kubur dia punya bapak. Ada yang berpamitan dulu, tunggu saya pamit dulu. Yesus sabar, saya pamit dulu, saya punya keluarga. Nah, mereka mengikuti Yesus itu tidak dengan spontanitas mereka toh, tapi mereka mau izin dulu, lihat keluarga mereka dulu, baru mereka mau mengikuti Yesus. Oke, terima kasih ya. Kita masuk pada diskusi kita yang kedua. Ya, diskusi kita yang kedua. Oke, silakan. Lanjut.
Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau tadi presentasi kelompok 1 duluan, sekarang kita mulai dari kelompok 2. Bisa? Oke, kelompok 2 silakan ke depan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, kami akan lanjut mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan soal yang kedua. Jawaban pertanyaan berikut. Nomor 1, apa arti panggilan Yesus bagi umat Katolik? Arti panggilan Yesus untuk meninggalkan hidup kanan dan ikut ambil bagian dalam karya diselamatkan. Dasar kitab suci Yohanes 15 ayat 15. Sekian hasil presentasi kami dari soal yang kedua. Kelompok 1, gimana? Tanggapan? Ada? Lanjut? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, Ibu Guru serta teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang soal kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa arti panggilan Yesus bagi umat Katolik? Jawaban. Panggilan Yesus adalah undangan untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengikuti jalan hidup baru bersamanya. Demi ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Sekian kami dari kelompok 1. Inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, apa arti panggilan Yesus bagi umat Katolik? Ya, berarti panggilannya berarti sih undangan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, ya, dan mengikuti jalan hidup yang baru. Jadi segala kebiasaan kita yang lama itu kita buang. Kita mau hidup baru dalam panggilan Yesus. Lalu kedua, syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. Nah, di sini apa? Mengutamakan Yesus. Yesus adalah segalanya. Lalu tujuan mengikuti murid Yesus, tujuan Yesus memanggil para murid yaitu apa? Untuk mewartakan Injil. Ya, baik. Anak-anak materi kita pada hari ini sampai di sini ya. Materi kita sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk materi dengan cara hidup murid-murid Yesus. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada doa penutup, Ibu Guru undang kalian semua berdiri. Kita menyanyikan panggil nama saya. 1, 2, 3. Berlari panggil nama saya. Oke, kita selanjutnya di dalam doa, masih dalam posisi berdiri. Silakan. Mari teman-teman serta Ibu Guru sebelum kita mengikuti pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, sampai Yesus Kudus Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lourdes. Oke. Jumpa minggu depan ya. Ya. Semuanya masuk. Terima kasih.